nama saya Karimatul Ulfah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan antara qada dan qadar serta tawakal dengan kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 159. Pengertian qada secara bahasa merupakan sebuah ketetapan, pelaksanaan, dan sebuah keputusan. Secara etimologi, qada merupakan suatu ketetapan, keputusan, serta pelaksanaan untuk umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat zaman azali. Kemudian qadar. Qadar secara bahasa merupakan ukuran atau sebuah pertimbangan. Secara etimologinya menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah yang diukur berdasarkan diri umat manusia sesuai dengan kehendaknya pada zaman ajali. Makna secara luasnya, qadar itu sendiri merupakan sebuah gambaran mengenai hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar atau sering yang kita kenal sebagai takdir itu tidak terlepas dari 4 hal, yaitu al-kitabah, yang kedua al-masya, yang ketiga al-mazaya, dan yang keempat al-khalq. 4 hal yang dimaksud itu al-kitabah, al-masya, dan al-khalq itu artinya segala sesuatu yang disebut dengan takdir itu adalah segala perbuatan makhluknya yang berdasarkan ilmu Allah. Allah tahu segalanya. Allah tahu yang akan terjadi kemudian. Nah, kemudian al-kitabah, semua yang terjadi itu telah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, dan tentunya apapun yang terjadi itu atas karena izin Allah atau al-mazaya. Kemudian tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah atas takdir yang hendak dicapai. Entah itu dengan cara ikhtiar, doa, dan usaha. Nah, kemudian hal itu disempurnakan kembali dengan adanya tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah atas segala hal-hal yang akan kita dapatkan. Karena tawakal ini merupakan pelengkap, penyempurna dari usaha dan doa dalam mewujudkan takdir yang akan kita capai atau yang kita inginkan. Kemudian kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 159 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat kasar, tentulah mereka akan menjauhkan dari dirimu. Karena itu, maafkanlah mereka, memohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan tertentu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, kemudian tafsir mengenai surat Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan bahwa maka dari rahmat Allah kepadamulah para sahabat wahai Nabi, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang lemah lembut terhadap mereka. Seandainya jika kamu berperilaku buruk, berhati keras, pastilah akan menjauh para sahabat-sahabatmu itu. Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul dari mereka pada saat perang Uhud tersebut. Dan mintakanlah ampunan kepada Allah atas perkara-perkara yang terjadi pada saat perang Uhud tersebut. Kemudian, apabila kamu membutuhkan adanya sebuah musyawarah, maka lakukanlah musyawarah itu. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menjalankan sebuah urusan-urusan, maka lakukanlah dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu.
dan menggantungkan segala sesuatunya hanya karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian menurut tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Masjidil Haram, dalam tafsirnya dijelaskan, "Hai Rasulullah, karena rahmat dari Allah lah yang menjadikan hatimu menjadi lemah lembut. Kamu menjadi lembut dan pemaaf kepada para sahabatmu. Andai kamu adalah orang yang tabiatnya keras, hatinya keras, niscaya mereka akan menghindarimu. Maafkanlah kesalahan mereka pada perang Uhud tersebut, dan mintalah ampunan kepada Allah, serta bermusyawarahlah dengan mereka atas masalah-masalah penting. Jika kamu telah bertekad dan membulatkan sebuah niat, maka lakukanlah itu dengan penuh tawakal kepada Allah, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan Allah pun akan mencukupkan segala kebutuhan mereka." Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, ketika perang Uhud tersebut, para semangat kaum muslimin itu sangat berkoar. Mereka ingin ikut serta dalam perang Uhud tersebut, terutama bagi mereka yang pada saat itu tidak ikut serta dalam perang Badar. Namun, barisan mereka itu mengalami guncangan karena sepertiga pasukan itu kembali pulang ke Madinah sebelum perang. Mereka yang berbalik pulang itu dipimpin oleh gerombolan orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sesudah itu perang berlangsung, sebagian pasukan mendurhakai Rasulullah SAW, yakni pasukan pemanah yang telah diinstruksikan oleh Rasul untuk tetap berada di sebuah bukit sampai adanya perintah dari Rasul untuk turun. Sebagian meninggalkan Rasulullah yang telah dikepung oleh para musuh. Hanya sejumlah sahabat yang bertahan untuk melindungi Rasul yang sedang dikepung tersebut. Nah, kemudian turunlah ayat ini dengan tujuan untuk menyenangkan dan menenangkan hati Rasul dan menyadarkan para kaum muslimin terhadap nikmat Allah, yaitu Rasulullah SAW yang memiliki hati lemah lembut, pemaaf, bermusyawarah, dan juga bertawakal. Nah, kemudian adapun pesan moral dari surat Ali Imran ayat 159 ini, yaitu kita harus bersikap lemah lembut. Karena jika kita bersikap keras dan berhati kasar, tentulah orang-orang yang di sekitar kita akan menjauhi kita. Nah, jika kita memiliki sifat yang lemah lembut, pemaaf, maka orang yang di sekeliling kita pun akan mendekati kita, bahkan mereka merasa aman, nyaman, dan merasa dilindungi. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.